Selamat tahun baru 2022. 2022. 2020 juga. 2022. Ini video pertama dan seperti biasanya kawan-kawan kan suka banyak yang resolusi apa atau apa segala macam ya. Kita juga sama-sama ada New Year's resolution-nya di 2022 ini. Yang akan saya bahas adalah resolusi tentunya di seputar nggak jauh-jauh ya, sepak bola. Bagaimana supaya sepak bola kita semakin maju di Indonesia, atau dengan kata lain, apakah masih ada harapan untuk persepak bolaan kita agar menjadi lebih bagus ke depannya, baik dari sisi sepak bolanya itu sendiri, baik dari sisi federasi sepak bolanya, dan juga tentunya supporternya itu penting, dan lain-lain. Banyak banget. Oke, saya akan bahas secara versi gampangnya ya, versi scratch the surface-nya, nggak sampai dalam-dalam banget, supaya videonya juga nggak terlalu panjang. Tapi kawan-kawan yang ingin membahas lebih lanjut, boleh silakan langsung komen. Kita diskusi sehat, ya. Dan buat haters-haters yang meskipun sebenarnya saya yakin kalian nggak kenal saya, tapi entah kenapa kalian benci saya tanpa sebab, ya kan? Mungkin hanya karena berbeda tim dukungan sepak bola atau apapun. Mohon jangan komen-komen yang buruk ya. Ini udah 2022, udah mendingan kita sama-sama berkarya hal yang positif supaya semakin baik kehidupan kita ke depannya, ketimbang menyebarkan kebencian. Oke? Nah, sepak bola Indonesia kemarin kita sama-sama udah tahu ya mengenai piala yang kemarin di final kita kalah lawan Thailand di final, dan Thailand juara 6 kali, sementara kita runner up untuk yang ke-6 kalinya. Ada beberapa hal yang saya cermati dari kawan-kawan, itu banyak banget yang bilang, ada yang bilang bahwa ya pelatih asing juga ada yang bilang bahwa ini dalam 2-3 tahun ke depan akan bagus segala macam. Terus banyak yang kawan-kawan gitu ya, mungkin banyak yang juga apa ya, kayak dalam tanda kutip itu terhipnotis atau terlena atau percaya bahwa dalam 2-3 tahun lagi akan membaik. Saya kok nggak yakin ya. Saya malah nggak yakin. Karena ini seperti kalau kawan-kawan ngikutin dari zaman dulu, maksudnya saya bukan so tua, tapi dengan usia saya yang saat ini, saya lumayan ngikutin janji-janji manis tersebut gitu dari bisa dibilang dari saya kecil ya. Saya nonton zaman Indonesia kalah lawan Korea Selatan 7-0, zaman Indonesia kalah lawan Korea Selatan 14-1. Itu tahun 80 berapa ya, saya lupa. Tahun 80-an. Zaman banyak lah, ya kan? Itu janji-janji manis itu selalu ada. Bahwa dalam 2-3 tahun akan membaik, dalam 2-3 tahun akan membaik. Itu jangan mudah terlena, karena ada banyak yang harus kita benahi ketimbang sekedar mimpi, ketimbang sekedar doa, dan ketimbang sekedar harapan. Bukannya saya tidak percaya mimpi, bukannya saya tidak percaya doa, dan bukannya saya tidak percaya harapan, juga bukannya saya mengajak kawan-kawan untuk tidak percaya mimpi, tidak percaya doa, dan tidak percaya harapan. No. Cuma kekusutan ini lebih parah daripada yang kita bayangkan gitu. Maksudnya dalam artian kayak gini. Dari segi, maaf ya, saya bukan menyinggung siapapun, tapi memang inilah kejadian yang sebenarnya. Dari sisi federasi aja, dari sisi federasi kita harus bisa nggak sih kalau misalnya yang memang memegang di persepak bolaan kita ini, atau bahkan di olahraga lainnya, misalkan contohnya badminton kita berprestasi banget kan, tapi akhir-akhir ini kita sama-sama tahu bahwa badminton kita juga pelan-pelan, ini bom waktu ya, pelan-pelan semakin terpuruk. Jadi untuk kawan-kawan badminton lovers, kalian juga pasti tahu bahwa ini sebenarnya bom waktu kan. Kalian sadar banget, karena kawan-kawan badminton lovers itu cenderung lebih bagus, bukan cenderung lebih bagus ya, maksudnya sama lah gitu bagusnya ya dalam menganalisa. Sama-sama tahu bahwa ini bom waktu. Pelan-pelan Indonesia semakin terpuruk badmintonnya. Dan begitu juga di sepak bola jelas kita nggak pernah berprestasi ya. Kita nggak pernah bisa berkiprah di dunia selain
zaman dulu gitu, zaman dulu banget. Kita pernah draw lawan Uni Soviet itu tahun berapa gitu, maksudnya itu lain cerita lah ya. Nah, federasinya ini bisa nggak sih gitu, kalau misalnya persatuan sepak bola seluruh Indonesianya ini bisa nggak sih kalau misalnya diisi oleh memang benar-benar orang yang paham mengenai bagaimana caranya membuat persepak bolaan di kita itu berkembang pesat. Itu bukan sekedar diisi oleh orang-orang yang punya kepentingan politik, bukan diisi oleh orang-orang yang selalu gila hormat, bukan diisi oleh orang-orang yang selalu memang ingin uangnya dari sepak bola, karena memang perputaran uang di sepak bola itu kan kenceng banget. Tapi memang orang-orang yang memang ingin memajukan persepak bola Indonesia secara tulus gitu, dari situ aja dulu dibenerin. Terus nggak ada politik-politik yang masuk, ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu yang masuk ke persepak bolaan kita. Atau kalau misalnya kita bicara olahraga lain ya, badminton itu tadi, atau mungkin angkat besi juga kita bagus, ya kan, atau panahan, dan banyak lagi gitu. Atletik itu ada banyak cabang. Kalau misalnya kita mau bagus di Olimpiade, kita bisa memajukan atletik, itu bisa sebenarnya Indonesia gitu. Tapi kok kayaknya malah kusut gitu. Penduduknya banyak tapi kayak nggak pernah berkembang Indonesia gitu terus. Nah, karena apa ya? Karena itu terlalu banyak kepentingan-kepentingan individu, kepentingan-kepentingan pribadi yang terus pada akhirnya larinya ke korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain itu. Terus kemudian pembibitan, pembinaan ini juga penting. Saya kalau nggak salah saya pernah membahas sedikit, tapi waktu itu mengenai badminton ya, kalau nggak salah di konten saya yang kapan itu saya lupa. Ini penting banget gitu, pembibitan dan pembinaan ya, maksudnya dalam artian kayak gini. Kan banyak nih kayak di Twitter atau kayak di Facebook, di forum-forum lah ya, kayak Instagram atau apapun, bahasan bahwa penduduk kita ini 273 juta orang. Masa sih nggak ada yang bisa jago sepak bola gitu kan, atau jago badminton lah misalkan, yang memang jelas-jelas berprestasi gitu ya perbadmintonan kita. Ya memang harusnya sih ada, harusnya sih banyak, tapi pembibitan itu harusnya kayak gimana sih? Harusnya kayak gini. Simpel aja sih sebenarnya. Kayak contohnya sekolah-sekolah SSB gitu ya, SSB sekolah sepak bola kecil itu, atau PB yang buat pelatihan badminton gitu, yang tempat-tempat kursus, tempat-tempat les badminton atau sepak bola. Ya itu harusnya si coachnya, si pelatih-pelatihnya itu harusnya mereka harusnya disubsidi, dapat subsidi. Si anak-anak yang belajar itu harusnya gratis. Kalau misalnya kita berkaca pada beberapa negara yang memang bagus ya pendidikan dan kesehatannya, pendidikan dan kesehatan itu harus gratis, itu mutlak, itu hak setiap rakyat. Jadi harusnya pendidikan dan kesehatan itu memang harusnya gratis dan bagus gitu, maksudnya bukan asal sekedar gratis tapi asal-asalan, enggak, harusnya bagus. Nah itu tapi lain kisah lah ya, maksudnya kita tetap fokus di sepak bolanya misalkan. Ya harusnya memang sekolah sepak bola itu si coachnya dapat subsidi yang baik sehingga anak-anaknya bisa belajar gratis, sehingga pada akhirnya nggak ada sogok menyogok. Misalkan contohnya kayak gini, anak saya punya uang, saya punya uang misalnya, anak saya nggak berbakat tapi saya punya uang, sama saya disogok si pelatih ini supaya melatih anak saya lebih ketimbang si anak orang tua yang lain gitu misalnya, yang anaknya mainnya bagus tapi mereka nggak punya uang, saya bayar lebih. Meskipun katanya itu kan ya sah-sah aja kan, namanya juga les private ya kan, ya saya bayar lebih, memang betul, tapi kan maksudnya nantinya udah akan ada ketimpangan gitu di situ dari hal-hal sekecil itu aja. Belum nanti kalau untuk ke jenjang berikutnya, ya kan, masuk ke klub yang lebih bagus, itu udah jelas sogok menyogok itu ada di situ, udah jelas-jelas banget gitu. Kalau misalnya si A mainnya nggak lebih bagus daripada si B, ya kan, si B mainnya jauh lebih bagus tapi si B nggak punya uang lah katakanlah, akhirnya si A ini yang akan masuk karena mungkin nyogok, dan itu terus berlangsung gitu. Dari situ aja pembibitan dan pembinaan. Mana pernah ada
uang yang digelontorkan untuk misalnya contohnya nyari-nyari ke pelosok-pelosok wilayah-wilayah yang kecil, yang super kecil gitu, dan mencari bibit-bibit. Ada nggak sih gitu anak-anak yang kelihatan gitu dari gerakannya aja udah kelihatan gitu kalau main sepak bolanya enak? Atau misalnya badminton gitu, misalnya kita bicara badminton karena Indonesia berprestasi di badminton. Pernah nggak sih yang memang ada uang digelontorkan untuk mencari ke pelosok-pelosok daerah gitu yang memang kelihatan dari gerakannya aja gitu si anak itu main badmintonnya udah, oh ini enak gitu. Harusnya uang-uang yang kayak gitu itu bukan dikorupsi gitu, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi memang disalurkan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Itu dari sisi federasinya, ya kan? Belum lagi kalau misalnya kita bicara supporternya. Berkali-kali saya bilang, berapa banyak konten yang saya posting, saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan jangan tertipu dengan pertikaian yang antar supporter ya, pertikaian antar supporter yang sampai berujung kepada penganiayaan, penculikan, pengeroyokan, pembunuhan dan segala macam. Maksudnya, aduh, ini kita sama-sama dibodoh-bodohin gitu. Ini kita sama-sama dipelihara supaya terus berantem. Karena apa? Karena ini uang gitu. Ketika rivalitas yang kebablasan ini terus ada, akan ada pihak-pihak yang senang. Sementara grassroots, sementara akar rumput gitu, sementara atau masyarakat gitu ya, masyarakat yang misalkan suka sepak bola di bawah gitu, nggak nyadar di bawah permusuhan yang kebablasan ini sengaja dipelihara dan sengaja apinya terus gitu dijalain, terus digoreng supaya ada pihak-pihak yang senang gitu dengan ini. Jadi ya please lah, rivalitas dalam sepak bola itu memang benar. Beda dengan, sekali lagi saya bandingkan misalnya dengan badminton, itu beda. Kalau badminton kita bisa aja suka misalkan katakanlah misalnya ya Jarum gitu ya, Jarum Kudus dengan Mutiara Kardinal gitu, atau Jaya Raya Jakarta, itu ya fair aja gitu. Tapi kalau kayak persepak bola kan memang seperti Arema dengan Persebaya, Persib dengan Persija dan lain-lain ya, maksudnya banyak banget gitu klub-klub di Indonesia yang bertikainya kebablasan. Janganlah sampai harus ngebunuh-bunuhin, sekali lagi saya bilang, aduh, atau sampai penganiayaan, pengeroyokan, penculikan, nggak usah lah. Jangan sampai terbodohi. Dan juga ini era sosmed, sekali lagi saya bilangin, saya pernah bikin konten tentang ini juga. Sekali lagi saya ulangi, jangan menelan bulat-bulat apa yang ada di sosial media gitu hanya karena kalian silau gitu ngeliat bule-bule berantem, terus kalian ngikutin, pengen juga berantem, kayaknya keren gitu segala macam. Ya kalian harus nyadar juga gitu bahwa si bule-bule itu yang di luar yang berantem kayak gitu segala macam, yang range fight, yang open fight, yang segala macam itu, yang street fight, yang itu mereka juga itu jujur aja mereka juga itu bego-bego semua gitu, dan mereka juga itu jadi apa ya? Itu semua juga dipelihara oleh satu raksasa industri sepak bola modern gitu yang memang memelihara itu. Jadi please lah, kita sama-sama cerdas ya, baik si bule itu, baik kita Asians ya kan, atau black people atau siapapun ya, ayolah semakin cerdas gitu supaya nggak mau dibodoh-bodohi oleh si industri sepak bola modern seperti itu. Jadi kalau misalnya itunya udah jalan, maka doa dan harapan dan mimpi kita itu niscaya akan lebih enak gitu. Karena kalau doa doang aja, ya bukan saya nggak percaya doa gitu, tapi maksudnya memang ini misteri ya. Saya dulu kuliah teologi. Jadi pas waktu tahun 90-an ya, pertengahan tahun 1990-an itu saya kuliah teologi, dan jadi saya belajar banget juga gitu mengenai ketuhanan, dan saya juga belajar banget mengenai kekuatan doa. Jadi bukan berarti saya nggak percaya kekuatan doa, cuma ya maksudnya dengan segala hormat gitu. Seperti yang saya bilang kemarin di Twitter kan, saya sampai sempat berdebat dengan beberapa orang gitu, karena mereka bilang bahwa enggak, dengan kekuatan doa kita akan bisa memenangkan pertandingan melawan Thailand. Saya bilang, aduh, ya doa 273 juta rakyat Indonesia gitu kalau misalnya diadu sama misalnya gitu sama katakanlah negara yang ateisnya
banyak gitu, misalkan negara-negara di Skandinavia itu atau Swedia lah misalkan. Ya coba aja diadu Indonesia lawan Swedia gitu. Ya jujur aja, kekuatan doa doang nggak penting gitu, hanya doa tok gitu nggak, harus ada yang dibenahi. Jadi ini PR yang berat, ini 2022, tapi ya semoga kita sama-sama bisa mengkritisi federasi sepak bola di Indonesia ya. Kita bisa mengkritisi dan kita bisa sama-sama mengawal tepatnya persatuan sepak bola seluruh Indonesia supaya gimana ya, untuk revolusi mungkin susah ya karena memang ya, saya juga nggak tahu gimana untuk bisa seperti itu ya, harus lebih dalam lagi. Cuma ya mari kita kawal lah supaya menjadi lebih baik persepak bolaan di Indonesia, supporternya juga semakin mengerti arti perbedaan mengenai rivalitas dan atau musuhan sampai tingkat yang berlebihan gitu. Janganlah ya, rivalitas itu beda dengan bermusuhan yang sampai tingkat berlebihan. Hilangkan korupsi, kolusi, nepotisme itu pasti. Pembibitan pembinaan harus baik ya. Ini sebagai penutupnya gitu, saya ulangi sekali lagi ya, karena memang ada banyak banget anak-anak kecil di luar sana yang kita sama-sama tahu, saudara-saudara kita yang masih kecil itu mereka jago sebenarnya main sepak bolanya kalau dilatih. Jadi semoga persepak bolaan di kita semakin baik, baik itu klubnya, tim nasionalnya, supporternya, manajemen tiap klub, federasi, dan semua-semuanya. Oke, doa kita bersama, harapan kita bersama, mimpi kita bersama.